selamat datang di channel Alfi99. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Alfi99. Aku doain teman-teman semua dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan selalu disayangi sama keluarga. Amin. Oke, di video kali ini masih seputar kisah-kisah pribadi aku ya. Barangkali nanti yang saya ceritakan ini agak berbeda lagi gitu, barangkali dari kerabat saudara saya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk di-share-share ke teman-teman kalian nih. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan menceritakan kisah dalam keluarga saya, yaitu cerita ini dialami oleh kakak perempuan saya sendiri yang kedua ya. Jadi saya tuh punya saudara 5 dan saya adalah anak nomor 4 dari 5 saudara ini. Nah, kejadian ini dimulai sekitar tahun 2002 menuju 2003 ya. Jadi waktu itu aku baru kelas 2 SD nih guys gitu, masih kecil gitu. Nah, mbak saya yang ingin saya ceritakan ini adalah namanya Mbak Yuyun gitu, atau saya masih manggil sampai sekarang itu Kak Yuyun, namanya Kak Yuyun. Nah, Kak Yuyun waktu itu tahun 2002 ini ceritanya udah lulus SMA gitu guys. Waktu tahun-tahun itu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu cari kerja lewat sosial media bisa guys. Kalau tahun-tahun itu belum maraknya seperti sekarang. Media sosial itu dipakai untuk sarana berbagai macam untuk orang mencari kerja gitu. Jadi lulus SMA Kak Yuyun itu ceritanya mau cari kerja gitu, sama seperti kakak saya yang nomor 1 itu juga waktu itu setelah lulus D1 di Yogyakarta, ceritanya mau ada yang nawarin gitu, ada yang nawarin untuk mau nggak ya kira-kira kalau kakak saya ini berdua dijadiin TKW di Singapura gitu guys. Yang namanya orang tua juga ngizinin, waktu itu ngizinin aja kan, nggak tahu keluh kesahnya kerja di sana itu seperti apa, karena memang udah terpercaya itu bironya, namanya saya lupa itu orang yang ngajak waktu itu kakak saya. Maklum saya masih kecil. Nah, diajaklah kakak saya ke Singapura berdua atau berangkat berdua itu, katanya kerjanya memang di panti jompo gitu. Yang kakak saya yang pertama itu disuruh kerja di panti jompo, jadi ngurus atau merawat simbah-simbah yang sudah tua seperti itu ya guys gitu. Tapi yang kakak Yuyun itu di tempat yang berbeda gitu guys. Di tempatnya itu kalau jarak sekitar 15 km dengan kakak saya yang pertama itu. Dan alhamdulillah sudah kerasan waktu itu, berangkatlah ke Singapura waktu itu sudah kerasan sekitar 1-2 tahun nih. Kakak saya pertama udah 1 tahun, akhirnya pengen pulang lah, yang namanya masih muda itu, jadi rasa rindu sama keluarga itu pasti ada. Cuma sayangnya kakak saya yang pertama itu waktu mau pulang ke Indonesia itu nggak ngomong sama adiknya nih yang kakak Yuyun gitu waktu itu. Karena pada waktu itu belum ada kayak smartphone, ada kayak email, Facebook itu belum ada kayak sekarang kan ada WA, komunikasi lewat WA udah oke, bagus, lancar gitu. Kalau waktu itu cuma pakai surat atau menggunakan telepon genggam gitu guys. Nah kayak saya yang pertama itu pulang aja ke Indonesia, nggak bilang-bilang sama adiknya gitu, nggak tahu keberadaan adiknya itu kira-kira masih kerja atau mengalami kesulitan itu nggak. Jadi nggak pernah kabar-kabar gitu kakak saya pertama dan kedua itu. Nah selanjutnya waktu kakak saya yang pertama udah nyampe Indonesia, akhirnya orang tua tanya, loh kok pulang-pulang kok nggak sama adik sekalian, nggak tahu katanya masih kerasan di sana gitu, kata mbak saya yang pertama itu. Nah
Akhirnya lambat laun kok malah nggak ada kabar. Terus kakak saya nelpon, untuk bironya itu kemana ya, adik saya kok nggak pernah pulang, nggak pernah ngabarin itu kan. Udah lama sekali sampai orang tua mau usaha kemana ya caranya biar saya itu tahu kabar dari anak saya ini. Nah, kakak saya yang pertama udah berusaha maksimal, udah mencari informasi, tapi ternyata itu tidak ketemu. Artinya itu kesalahan dari miskomunikasi sih menurut saya waktu itu. Dan itu berlangsung mulai tahun 2004 sampai sekitar 20 tahun gitu guys. Bayangkan, gak ketemu anak, gak ada kabarnya sampai 20 tahun. Ibu saya sampai nangis-nangis, apalagi kalau momen-momen kalau ketemu sama hari lebaran itu kan anak-anak semuanya sungkem gitu ya. Tapi waktu keinget sama kakak saya, Kak Yuyun itu, setiap lebaran nggak ada itu ibu saya sedih, nangis gitu guys. Di sisi lain udah berusaha kayak udah tanya-tanya sama orang pintar gitu, orang-orang pintar atau orang-orang berilmu, tanya kira-kira itu anak saya masih hidup atau tidak. Jadi secara feeling orang tua itu kayaknya masih hidup gitu guys. Kalau dibilang mati tapi nggak ada perasaan yang atau mimpi-mimpi kalau anaknya ini udah meninggal gitu orang tua saya. Jadi masih beroptimis itu bahwa anaknya masih hidup, cuman entah di mana itu ceritanya. Nah udah diikhlasin aja, didoain kalau emang masih hidup ya alhamdulillah, kalau memang udah meninggal didoain semoga masuk surga gitu aja. Ibu saya mikirnya kayak gitu. Terus lambat laun saya udah masuk SMP nih. Waktu itu saya masih ingat kakak saya yang pertama udah tahu nih alamat yang di tempat tinggalin waktu Kak Yuyun itu di Singapura gitu. Masih ingat dengan alamatnya. Nah di situ tidak disangka itu waktu itu masih ingat saya waktu SMP ceritanya itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesianya itu materinya saya ingat disuruh membuat surat ya. Jadi materinya surat pribadi dan surat dinas. Nah saya disuruh sama Bu Maria. Bu Maria itu adalah guru bahasa Indonesia waktu saya SMP. Guru bahasa Indonesia saya ya, disuruh membuat surat asli dan nanti akan dikirim ke alamat yang akan ditujui surat itu guys. Jadi saya berpikir gimana kalau saya mau ngirim surat ke Singapura aja ya buat kakak saya gitu. Nah akhirnya udahlah tak buat. Saya isinya waktu itu ceritanya kayak Kak Yuyun pulang ya, orang tua rindu kayak gitu-gitu waktu itu. Nah udah nyampe lah ke sana. Itu surat yang pertama. Oke. Tak lama kemudian itu alhamdulillah waktu dulu ngirimnya pakai pos ya. Ada dikasih perangko dan dikasih apa, terus udah dikirim asli ke pos itu. Alhamdulillah nyampe suratnya di sana. Dan alhamdulillah dibales sama kakak Yuyun. Entah itu yang balas Kak Yuyun atau orang yang tempat tinggalnya di situ bekas ditempatin kakak Yuyun gitu. Nah setelah itu dikasih balasan dari sana, dikasih nomor teleponnya Kak Yuyun sama alamat yang ditinggali guys. Udahlah nyampe itu surat, alhamdulillah ada kesini suratnya, itu ada balasan yang isinya itu suratnya sekarang Yuyun itu tinggalnya di Kalimantan Barat gitu guys. Bayangin dari Singapura pindah ke Kalimantan Barat itu gimana ceritanya kan belum tahu gitu. Udah jadi dikasih nomor telepon itu di suratnya itu, balasannya dikasih nomor telepon. Kemudian waktu itu belum ada smartphone juga ya, jadi waktu kita nelpon itu dapat nomor langsung pakai punyanya tetangga gitu. Punyanya tetangga langsung telepon itu sambil nangis-nangis, ini bener nomornya Yuyun gitu kan ibu, ini bener nomornya Yuyun gitu. Ya alhamdulillah ngomong itu sambil nangis dan tidak bisa menceritakan sedetail itu karena memang itu masih di telepon, takutnya nanti sungkan sama yang punya telepon itu deh. Akhirnya udah
besok nelpon lagi ya gitu, besok nelpon lagi gitu. Jadi setelah itu telepon, jadi lewat telepon genggam seperti itu zaman dulu gantian, jadi orang-orang tuh kayak merasa kangen gitu, padahal juga kayak tetangga, tapi alhamdulillah rukun semua gitu, kangen sama Kak Yuyun gitu. Paginya lagi telepon, pagi telepon, tapi lambat laun tuh komunikasi itu juga hilang begitu saja.